Kalau dibuka, kita bisa lihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama malaikat Tuhan yang menjaga. Nah, saat ini seperti biasa, kuisnya ada dua ayat hafalan. Selamat sahabat anak-anak. Halo semuanya. Puji Tuhan, pada sahabat hari ini kami semua dapat bertemu dengan semua anak-anak yang ada di rumah Jemaat Yesodipuro. Dan tentunya Kak Ika akan menyapa anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak semua? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari buku Pelangi Kasih nomor 196 berjudul Pada Dahan Pohon. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas hari Sabat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah Sabat anak-anak Yesodipuro secara online. Biarlah Engkau akan memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Memberkati kami semua anak-anak dimana saja kami berada, begitu juga dengan orang tua. Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan lagu pujian yang pada Sabat ini akan dibawakan oleh sahabat kita, Sam Alexander Kapok. Tiga orang
ini kita akan mengerjakan keterampilan. Kalian boleh lihat di sini. Tebak ini gambar apa ya? Tentang cerita apa ya? Nah, ini adalah tentang cerita dalam kitab buku Daniel tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api. Dan sahabat ini kita akan mengerjakan keterampilan ini. Adik-adik sudah tahu ceritanya? Khususnya adik-adik kindergarten, sepanjang bulan ini kita belajar cerita tentang Daniel dan teman-temannya ya. Salah satu ceritanya adalah bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka harus mempertahankan imannya dan mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Ternyata mereka tidak terbakar. Dan di dalam dapur api itu ada seorang yang lain yang dilihat, yang datang untuk menolong mereka. Siapakah dia? Dia adalah Yesus yang selalu hadir untuk menolong kita semua. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berdoa kepada Yesus, maka Yesus akan menjaga adik-adik semua. Nah, sekarang yuk kita kerjakan sama-sama ya. Nah, alat-alat yang kita butuhkan untuk mengerjakan keterampilan pada Sabat hari ini yaitu gambar yang akan di-print. Ada api, ada gerbang, dan ada orang. Nanti Bu Pendeta akan share di grup ya PDF-nya untuk adik-adik print di rumah. Kemudian gunting, lem kertas, dan pensil warna. Caranya mudah saja. Adik-adik tinggal mewarnai setiap gambar yang ada, kemudian nanti kita akan gunting mengikuti gambarnya, lalu ditempelkan. Nah, sekarang yuk kita mulai mengerjakan. Nah, prakarya kita sudah jadi. Seperti ini ya hasilnya nanti. Kalau dibuka, kita bisa lihat ada Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama malaikat Tuhan yang menjaga mereka dari dapur api. Adik-adik di rumah boleh dicoba, kerjakan, dan ingatlah bahwa Yesus akan selalu beserta dengan adik-adik jika kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Kita sudah mengikuti keterampilan dibawakan oleh Bu Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Anak-anak di rumah jangan lupa
Buat juga keterampilannya tentang dapur api yang menyala. Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan juga yang akan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Nah, saat ini kita semua akan duduk manis, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang pada sahabat dari ini akan dibawakan oleh sahabat kita, Paresio. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Selamat sabat teman-teman semua. Namaku Sio. Senang bertemu kalian. Pada sabat ini saya akan membacakan cerita Alkitab. Yonatan menghormati Daud. Terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Anak-anak, setelah peristiwa Daud mengalahkan Goliat, nama Daud menjadi terkenal di seluruh kota Israel. Kemenangan Daud itu membuatnya selalu maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, kata perempuan-perempuan Israel sambil bernyanyi dan menari dengan sukacita menyambut kemenangan Daud. Mendengar hal itu, Saul tidak senang. Amarahnya bangkit dan dia benci kepada Daud, sehingga berniat untuk menyapkan Daud. Daud senang bermain kecapi. Ketika sedang bermain kecapi di dekat Saul, Saul berusaha untuk menyelakahi Daud. Saul melemparkan tombak yang ada di tangan
tangannya ke arah Daud. Tetapi Daud berhasil menghindari dan hal itu terjadi sampai kedua kali. Tetapi Yonatan, anak Raja Saul, mengasihi Daud. Dia berusaha untuk menolongi Daud dari amarah ayahnya. Yonatan menyuruh Daud pergi ke bukit batu untuk bersembunyi sampai nanti Yonatan akan memberikan tanda kepadanya. Yonatan mengatakan bahwa besok dia akan keluar untuk memanah bersama dengan seorang budak. Bila Yonatan menyuruh budak itu mencari anak panah dengan perkataan anak panah itu lebih kemari, itu artinya bahwa Daud boleh datang sebab dia aman. Tetapi bila dia menyuruh budak itu dengan perkataan anak panah itu lebih ke sana itu artinya bahwa Daud dalam bahaya, sehingga Daud harus pergi. Dan esoknya ketika perayaan bulan baru, Daud tidak datang untuk makan dengan Saul. Yonatan dimarahi oleh Saul dan disuruh mencari Daud. Bahkan Saul melemparnya tombaknya ke arah Yonatan. Dan taulah Yonatan bahwa akhirnya ayahnya ingin membunuh Daud. Yonatan segera pergi ke padang bersama dengan seorang budak untuk menunjukkan tanda kepada Daud. Setelah Yonatan memanah dia, menyuruh budak itu mencari dengan perkataan anak panah itu lebih ke sana. Itu artinya bahwa Daud harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah budak itu disuruh kembali ke kota, Daud keluar dari bukit batu menemui Yonatan. Dia sujud dengan mukanya ke tanah. Mereka pun saling bertangisan. Dan Yonatan menyuruh Daud untuk pergi menyelamatkan diri. Daud pun pergi. Yonatan pulang ke kota. Yonatan menunjukkan kasihnya kepada Daud dengan menyelamatkan Daud dari amarah ayahnya. Anak-anak, Yonatan hormat dan sayang kepada Daud. Walaupun Yonatan tahu bahwa ayahnya Saul benci kepada Daud, tetapi dia tetap mengasihi Daud seperti dirinya sendiri.
dan mereka bersahabat karib. Anak-anak harus juga hormat kepada orang tua dan bersahabat dengan mereka. Tuhan memberkati anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua. Ketika ayat inti, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Terdapat di 1 Samuel 18 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk hormat kepada orang tua. Tolonglah kami agar selalu menyayangi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah cerita Alkitab kita pada Sabat ini. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan segmen kuis. Nah, saat ini seperti biasa kuisnya ada 2 ayat hafalan. Kuis yang pertama, pertanyaannya adalah apa judul dari cerita sekolah sahabat anak-anak kita pada malam ini? Pertanyaan yang pertama, apa judul dari cerita sekolah sahabat anak-anak kita pada malam ini? Pertanyaan yang kedua, siapa nama tokoh di dalam cerita sekolah sahabat anak-anak kita? Siapa nama tokoh yang ada di cerita sekolah sahabat anak-anak pada malam ini? Nah, kuis kita ada 2 ya. Selanjutnya adalah ayat hafalan untuk kindergarten. Terdapat di dalam Matius 7 ayat 11. Untuk kindergarten, Matius 7 ayat 11 bunyinya, Ia akan memberikan yang baik kepada
kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi ya, Matius 7 ayat 11. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kemudian untuk anak-anak primary, ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya, Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sekali lagi ya, Yesaya 41 ayat 10, bunyinya, Aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah, anak-anakku, jangan lupa ya, kuisnya dijawab, ayat hafalannya dihafalkan. Kemudian kirimkan di grup SSA Yosodipuro. Tepat waktu ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Nah, anak-anak semua, tiba di penghujung acara kita ini dan kita akan menutup acara ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Pelangi Kasih di nomor 238 Si Pintar dan Si Bodoh. rangkaian ibadah sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah sahabat online anak-anak Yosodipuro pada malam hari ini. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua dan kami yang mendengarkan, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Memberkati semua anak-anak dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan memeliharakan anak-anak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus